Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan atau memaparkan terkait materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai jenis negosiator bisnis. Adapun kelompok 9 ini beranggotakan dari saya, Rosmawati, kemudian ada Sylvia Handayani dan Ratih Dwi Utami. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai jenis negosiator bisnis ini terdapat menjadi 4, yaitu yang pertama ada pengertian negosiasi, kemudian ada pengertian negosiator, yang ketiga ada peran negosiator, dan yang keempat ini ada jenis-jenis negosiator. Adapun untuk pengertian negosiasi ini akan dijelaskan oleh Ratih Dwi Utami. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses interaksi antara lebih dari satu pihak untuk mencapai perjanjian yang dapat disetujui bersama dan dapat memenuhi kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan dengan elemen kerjasama dan kompetensi. Menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha mencari kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia Handayani. Pengertian negosiator. Negosiator adalah seseorang yang ikut berkepentingan dalam suatu negosiasi untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang dapat disetujui antara kedua belah pihak. Negosiator perannya cukup penting dalam suatu perusahaan atau instansi lainnya yang sedang melakukan negosiasi. Oleh karena itu, negosiator menjadi salah satu jasa yang cukup menjanjikan karena bisa mewakili suatu pihak dalam bernegosiasi. Selanjutnya ada peran negosiator. Peran negosiator ada 4. Yang pertama, peran negosiator sebagai pemimpin. Peran negosiator sebagai pemimpin harus mampu bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan memilih apa yang konsesi dalam bernegosiasi. Yang kedua ada peran negosiator sebagai faktual. Peran negosiator sebagai faktual harus mengetahui fakta-fakta dan mendokumentasikan setiap pernyataan yang muncul dalam proses bernegosiasi. Yang ketiga ada peran negosiator sebagai analitis. Peran negosiator sebagai analitis harus mampu menampilkan argumen negosiasi dengan cara-cara yang logis, memastikan strategi yang diterapkan sudah benar, menegosiasikan agenda pertemuan, dan menerapkan aturan main dalam bernegosiasi. Selanjutnya ada peran negosiator sebagai relasional. Peran negosiator sebagai relasional harus mampu memperlancar hubungan antar tim, membangkitkan dan memelihara relasi dengan beberapa anggota tim, peka terhadap tim negosiasi, membangun kepercayaan, dan melihat kekuatan serta kelemahan lawan. Dan yang terakhir ada peran negosiator sebagai intuitif. Peran negosiator sebagai intuitif harus mampu memunculkan ide-ide, harus mampu memunculkan cara pendekatan baru, dan menunjukkan apa yang penting dalam bernegosiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosmawati. Selanjutnya ini ada jenis negosiator. Adapun untuk jenis-jenis negosiator itu sendiri terbagi menjadi 7. Adapun untuk jenis-jenis negosiator ini terbagi menjadi 7, yaitu ada asertif, kemudian ada akomodator, kemudian ada analisis, kemudian ada negosiator curang, kemudian ada negosiator profesional, dan ada negosiator bodoh dan naif. Selanjutnya untuk jenis-jenis mengenai penjelasan tipe negosiator 7 tersebut, yaitu untuk yang pertama ada tipe jenis negosiator asertif. Maksud dari tipe jenis negosiator asertif ini adalah merupakan kemampuan menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti pihak tertentu. Maksudnya adalah bahwa tipe asertif ini sebuah penyampaian negosiasinya itu sebuah menyampaikan tanpa menyakiti pihak tertentu. Jadi meskipun sesuatu yang akan disampaikan tersebut sifatnya berupa kesalahan suatu pihak, namun pihak lain tetap bisa menerima dengan baik. Kemudian ada tipe akomodator. Tipe akomodator ini merupakan pengertian bahwa seorang negosiator tersebut akan berorientasi pada hubungan yang baik atau yang berusaha menyenangkan orang lain. Maksudnya yaitu tipe dari seorang negosiator akomodator ini berusaha menyenangkan orang lain, yang biasanya seorang negosiator yang menggunakan tipe akomodator akan berusaha menjaga mood dari lawan bicaranya atau perasaan dari lawan bicaranya dari beberapa macam pihak yang terlibat, seperti itu. Kemudian ada tipe analisis. Untuk tipe analisis ini
penjelasannya itu adalah memiliki sifat yang sama dari tipe asertif, namun pada tipe analisis ini seorang negosiator yang menggunakan tipe analisis akan lebih menjaga atau berhati-hati dalam berbicara, dalam mengungkapkan hal tersebut sampai kepada fakta dan data terkumpul dengan terstruktur gitu kan. Kalau misalkan tipe asertif itu adalah lebih kepada spontan mengungkapkan apa yang menjadi inti permasalahan, sedangkan kalau untuk tipe analisis ini adalah hati-hati atau tidak terburu-buru atas mengungkapkan sesuatu tanpa adanya fakta gitu. Kalau misalkan ada tipe curang ini, selanjutnya ada tipe curang. Untuk tipe negosiator yang curang ini yaitu adalah tipe yang berusaha memenangkan kesepakatan dengan berbagai macam cara yang licik, dan berbagai macam caranya tersebut itu akan dilakukan gitu, sehingga hal ini akan menjadikan persaingan bisnis menjadi kurang sehat. Kemudian selanjutnya ada tipe negosiator profesional, yaitu adalah tipe negosiator yang menguasai komunikasi bisnis dan budaya yang menjadikan kesepakatan cepat untuk diambil. Yaitu artinya bahwa yang menggunakan tipe profesional ini adalah seorang negosiator yang dalam melakukan negosiasinya ini melihat dengan siapa lawan bicaranya, kemudian bisa mengetahui dan memperoleh apa yang diinginkannya. Mereka tahu apa yang ingin dia peroleh dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan bernegosiasi dengan baik, serta mengetahui banyak hal sebelum melakukan negosiasi terhadap lawan negosiasinya. Kemudian ada tipe negosiator bodoh. Untuk tipe negosiator bodoh ini adalah sebuah tipe yang tidak berusaha memenangkan kedua belah pihak. Artinya tipe negosiator yang bodoh ini cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak, dan dengan kata lain, dia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa keluar sebagai pemenang, dan tentu hasil ini akan memperoleh hasil kesepakatannya itu akan memperoleh waktu yang banyak atau mengulur-ngulur waktu. Kemudian yang terakhir ada tipe negosiator naif, yaitu adalah tipe yang kebalikannya dari tipe bodoh, atau tipe negosiator bodoh kan tadi berusaha memenangkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan untuk tipe negosiator naif yaitu justru tidak menguasai sama sekali bahan apa yang akan menjadi kesepakatan. Umumnya tipe negosiator naif ini sesungguhnya tidak siap untuk bernegosiasi, dan dia tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, sehingga cenderung lebih percaya begitu saja dan mudah setuju pada pihak lawan negosiasinya, seperti itu. Mungkin itu penjelasan mengenai jenis-jenis negosiator bisnis pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh di open mic aja, ataupun mungkin melalui lawan chat. Mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan materi mengenai jenis-jenis negosiator dari kelompok kami. Terima kasih.